Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, terima kasih sudah mengklik video ini. Penasaran gimana kelanjutannya? Yuk, biar kakak kasih tahu ya. Kami adalah kelompok 10 ujian praktek PPKN yang akan membahas tentang masa Orde Baru dan juga masa reformasi. Tapi saya tidak sendiri, ada. Halo, nama saya Indah Sari, nomor absen 30. Saya sebagai penyaji materi. Dan saya sendiri, Nafadila Yunanca Sumanto, absen 31, sebagai presenter yang akan membantu kalian belajar bersama mengenai masa Orde Baru dan juga reformasi. Hai, perkenalkan saya Tio Yuda Prasetya, absen 32. Saya di sini sebagai editor dan kameramen. Apa saja yang terjadi? Yang pertama, mari kita bahas tentang masa Orde Baru tahun 1966 hingga 1998. Super Semar yaitu surat perintah 11 Maret yang merupakan tonggak awal dari kelahiran masa Orde Baru. Dapat kita lihat, pasca Super Semar ada beberapa keputusan yang diambil oleh Presiden Soekarno untuk menangani situasi yang semakin memanas kala itu. Kami menggunakan buku Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kelas 12 sebagai pedoman sajian materi pada video ini. Setelah 20 hari lengsernya Presiden Soekarno dari kursi kepresidenan, Soeharto diangkat menjadi presiden pada 27 Maret 1967. Pada awal ia menjabat, Soeharto mengeluarkan tindakan pasca Super Semar, antara lain ada pembubaran, pengamanan, pembersihan, serta pengangkatan. Setelah pemerintahan Presiden Soeharto, keberlangsungan bangsa Indonesia banyak mengalami perombakan, contohnya pada bidang politik dan ekonomi. Banyak sekali dapat kita lihat di sini apa saja yang berbeda dari pemerintahan sebelumnya. Bisa komen di bawah. Tetapi, di balik awal pemerintahan Presiden Soeharto yang cemerlang itu, ada berbagai dampak dari kebijakan yang diambil. Seperti menyangkut demokrasi, pelanggaran HAM, pers, otoriter, KKN, serta ekonomi. Uniknya, pada masa Orba ini, banyak peristiwa yang menjadi pembelajaran serta keberhasilan bagi Indonesia kala itu. Sebab itu, Indonesia sempat dijuluki sebagai macan Asia karena kepiawaian pimpinannya dalam hal memecahkan atau menyelesaikan masalah. Berikut adalah peristiwa yang terjadi. Apakah ada peristiwa yang terlewat? Atau dari peristiwa di atas, ada yang menjadi momen inspirasimu? Komen di bawah ya. Pada masa Orde Baru, banyak dampak-dampak yang terjadi dari peristiwa-peristiwa yang telah ditinggalkan dari pemerintahan sebelumnya. Ada kebijakan yang diambil, yang pertama dalam bidang ekonomi, hukum, dan juga sosial. Untuk mengenali masa reformasi, ada beberapa ciri pokok. Yang pertama, kebebasan berpendapat. Yang kedua, masalah dwi fungsi ABRI. Kemudian, untuk poin berikutnya, ada reformasi bidang hukum. Bisa dilihat ada beberapa poin yang dapat ditarik kesimpulan. Yang berikutnya, ada sidang istimewa DPR. Selanjutnya, ada peristiwa pemilu tahun 1999, atau lebih tepatnya pada 7 Juni 1999. Kemudian ada sidang umum hasil pemilu. Kita sudah banyak sekali membahas tentang masa Orde Baru hingga masa reformasi. Bagaimana? Sudah jelas belum penjelasan kita? Maka dari itu, apa-apa yang perlu kita ambil dari masa-masa tersebut harus kita teladani dan
kita terapkan di kehidupan kita sehari-hari. Cukup sekian presentasi dari kami. Kalau ada salah kata, mohon dimaafkan. Semoga ilmu yang diberikan bermanfaat untuk kita semua. Jika ada pertanyaan ataupun saran, silahkan komen di bawah ya. See you! Do da 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 do 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 a do ba do ba do 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 da do a do